Secara teori, kanker serviks itu bukan penyakit genetik sebenarnya, tapi banyak masyarakat tuh menghubung-hubungkan. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Kanker serviks itu penyakit mematikan pertama pada kanker kandungan, baik nggak cuma di Tulungagung, di Indonesia dan dunia itu masih nomor 1, Mas. Kalau seandainya saya belum menikah, bagaimana buat deteksi dininya? Yaitu pemeriksaan HPV DNA lewat urin. Nah, itu kelebihan HPV DNA urin itu bisa dikerjakan pada wanita yang masih pelajar, belum menikah, itu bisa. Dan sangat akurat sekali itu. Untuk saat ini, kita boleh berbangga untuk masyarakat Tulungagung hanya ada di Rumah Sakit Dr. Iska saja. Lainnya nggak ada, karena kitnya dan reagennya hanya ada di Rumah Sakit Dr. Iska. Mudah, murah, sederhana. Hasilnya juga nggak perlu lama-lama. Boleh, langsung divaksin silakan, boleh, nggak ada masalah. Cuma, bukan berarti habis vaksin itu, wah sudah bebas, dijamin aman. Tidak, tetap harus melakukan deteksi dini. Ya, secara teori, kanker serviks itu bukan penyakit genetik sebenarnya, tapi banyak masyarakat tuh menghubung-hubungkan. Sebenarnya nggak ada hubungannya, cuma kebiasaannya itu loh, yang pola hidupnya dan sebagainya itu yang akhirnya membawa. Sekarang begini, bahan-bahan karsinogenik yang menyebabkan terjadinya kanker itu kadang kita nggak bisa mengenali, nggak kita sadari. Contoh nih, kita sering jajan, terus jajanannya itu dibungkus plastik panas, dan plastik sendiri itu bahan karsinogenik. Terus kita kena matahari terpapar sinar ultraviolet, itu bahan karsinogenik. Nah, itu menyebabkan terjadinya itu bahan-bahan sel kanker kita itu aktif. Apalagi di dalam tubuh kita itu sudah ada virus HPV. Nah, itu makanya penting sekali kita mengetahui tubuh kita itu sebenarnya ada virus HPV atau enggak. Nah, ini nanti kita bahas juga ya, Mas ya. Karena kalau ada virus HPV, nah itu yang harus lebih waspada lagi. Bukan berarti ada virus HPV, oh pasti kanker serviks, belum tentu, Mas. Cuma virus HPV itu masih tidur. Pertama, karena memang kanker serviks itu penyakit mematikan pertama pada kanker kandungan, baik nggak cuma di Tulungagung, di Indonesia dan dunia itu masih nomor 1, Mas. Itu. Tapi penyakit itu bisa dicegah sebenarnya. Cuma masyarakat yang masih belum familiar, belum tahu. Nah, itulah makanya kenapa itu penting sekali. Dan itu merupakan sasaran program pemerintah, Mas. Kalau pada ibu hamil kan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kalau pada penyakit kandungan, ini kanker serviks. Itu nomor 1 yang harus jaga. Yang kedua, kanker payudara. Ya kan? Ya. Pentingnya berupa apa? 1, deteksi dini. Deteksi dini, kemudian pencegahan. Deteksi dini itu banyak. Tadi yang disampaikan pap smear itu baru salah satunya, Mas. Ada yang namanya pemeriksaan IVA, pemeriksaan inspeksi visual asetat. Jadi pemeriksaan IVA itu yang sudah dikerjakan di berbagai macam puskesmas di Indonesia. Itu sederhana sekali, tapi akuritinya sangat tinggi sekali. Pemeriksaan IVA itu sangat mudah, murah, hasilnya langsung jelas. IVA tes. Yang kedua, pemeriksaan dengan pap smear. Ya. Yang ketiga, ini yang baru, pemeriksaan HPV DNA. HPV DNA ada 2, darah dan urin. Nah, apa sih bedanya pemeriksaan IVA tes dan pap smear? Bedanya, kalau pemeriksaan IVA tes, kita langsung mengetahui ini di mulut rahimnya atau serviksnya, ini ada kelainan atau tidak, ada pertumbuhan lapisan-lapisan sel yang tidak normal atau tidak, ya. Nah, itulah ketahuan, langsung bisa dibaca. Oh, ini berarti IVA-nya positif, berarti harus dilakukan rujukan. Nah, kalau pap smear, kita untuk mengetahui derajat stadium daripada lesinya itu, apakah ringan, sedang, berat. Jadi bedanya di situ. Jadi beda. Apakah cukup salah satu, semuanya harus dikerjakan, karena beda fungsinya. Nah, kalau pemeriksaan HPV DNA untuk mengetahui virusnya itu ada atau tidak.
Nah, virus, karena kanker serviks kan disebutkan virus HPV. HPV itu kan banyak, Mas. Ada banyak varian, ya. Nah, virusnya itu dalam tubuh kita tuh ada nggak? Misalnya terhadap tubuh mbak-mbak ini. Belum tentu nggak ada, bisa juga ada. Makanya harus diperlukan pemeriksaan HPV DNA. Kalau dulu pemeriksaaannya menggunakan darah. Nah, ini nih, Mbak, di Rumah Sakit Dr. Iska tuh satu-satunya saat ini yang bisa melakukan pemeriksaan HPV DNA lewat urin. Itu sudah bisa kita kerjakan di Rumah Sakit Dr. Iska. Sangat terjangkau sekali. Nah, jadi untuk masyarakat Tulungagung, kalau ingin mengetahui apakah di dalam tubuhnya ada virus HPV atau tidak, silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Iska. Kita akan melakukan pemeriksaan tes HPV itu. Ya. Itu aplikasi satu-satunya di Jawa Di Timur ya? kok di Jawa Timur enggak sih? Ada di Surabaya, ada. Tapi khusus kita lingkup Tulungagung dan sekitarnya ya baru di Iska ini. Baru di Iya. Rumah Sakit Dr. Iska. Dan terjangkau, Mas. Iya, itu dia. Oke. Kalau dulu pemeriksaan HPV Darah. ya, Darah. Itu memang banyak ya, tapi kan mahal. Kalau sekarang bisa dilakukan menggunakan urin. Urin. Oke. Akuritinya juga sangat bagus juga. Iya. Itu langsung bisa mengetahui virus yang ada di dalam tubuhnya itu virus nomor berapa, itu ada. Karena untuk terkait jenis pemberian vaksinnya, Mas. Ya. Ini alur pemeriksaannya seperti apa, Dok? Tinggal datang ke poli kandungan, kemudian dilakukan pemeriksaan secara umum. Habis itu, kalau memang memerlukan IVA atau pap smear dilakukan. Setelah itu, ke laboratorium rumah sakit, diambil kencingnya sudah. Kemudian mungkin perlu waktu 1-2 hari ya. Udah tinggal kencing aja. Jadi tidak perlu ditusuk dan sebagainya. Sangat simple. Ya. Lebih gampang, lebih Gampang, mudah, nyaman, lebih murah tadi. murah dan nyaman. Iya kan? Siap. Iya. Itu. Ada persiapan khusus kan? Tidak ada, nggak ada. Tidak ada. Oke. Ya, masa subur itu prinsipnya selama wanita itu masih menstruasi, itu masih subur, Mas. Oke. Ada yang 50 tahun tuh masih bisa hamil, ada. Jadi untuk mengetahui tingkat kesuburannya, itu harus dengan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui cadangan sel telurnya. Nah itu ya. Terus untuk yang kedua, pertanyaan dari Mas Fendi, bisa diakses di mana? Untuk saat ini, kita boleh berbangga untuk masyarakat Tulungagung, hanya ada di Rumah Sakit Dr. Iska saja. Lainnya nggak ada, karena kitnya dan reagennya hanya ada di Rumah Sakit Dr. Iska. Mudah, murah, sederhana. Hasilnya juga nggak perlu lama-lama. Ya. Siap. Itu bisa diakses hanya di RSUD Dr. Iska. Tulungagung. Kalau di puskesmas Belum bisa. Ya. Oke, siap untuk masa subur. Jadi pertama tadi yang sudah kita bahas, deteksi dini. Setelah kita melakukan deteksi dini, kita kan harus ada tindak lanjutnya ya. Nah, deteksi dini kan kita masih bertahap ke lesi prakanker, ya toh. Misalnya IVA positif, ya kan? IVA positif, kelihatan kan berarti udah ada lukanya nih. Gampangannya itu ada kayak sariawan atau apa kelihatan. Yang langsung diobati, Mas. Diobati bisa dengan dilakukan kauter atau dengan dilakukan dipotong dari mulut rahim yang ada lukanya itu, atau bisa dengan dibekukan. Nah, itu istilah-istilah awalnya seperti itu. Dengan itu yang lukanya sudah dihilangkan, sembuh, Mas. Selesai. Dia tidak akan berkembang menjadi kanker. Itu yang pertama. Yang kedua, pap smear. Misalnya ketemu stadiumnya stadium derajat berat. Wanitanya udah usia 40, sudah memiliki anak, dan derajat berat, sesegera mungkin langsung diangkat rahimnya. Nah, jadi sebelum masuk ke stadium kanker. Kemudian bila ketemu HPV-nya positif, misalnya di screening HPV DNA positif, tindakannya vaksin itu, Mas. Vaksin itu kita ada 2 jenis vaksin yang populer saat ini, ada yang quadrivalen sama yang 9-valen, 4 jenis virus dan 9 jenis virus. Namanya, mereknya beda-beda. Yang jelas ada 2 varian. Kalau 4 jenis virus itu tentunya lebih murah harganya. Kalau 9 virus itu lebih mahal. Ya, itu. Kemudian kalau sudah lesi prakanker kita obatin, kita lihat tadi yang saya sampaikan, tetap harus pemeriksaan setahun sekali. Setahun sekali, selama 3 kali normal, dilanjutkan cukup 3 tahun sekali. 3 tahun. Sangat jarang kan? Tentunya nggak berat ya itu.
Nah, kadang ada sobat-sobat kita yang kurang deteksinya, datang dengan keluhan, Mas. Misalnya perdarahan dari kemaluan, keputihan lama, dok. Saya itu kok habis berhubungan sama suami saya kok keluar darah ya, dok ya. Terus bau. Nah, kemudian kita periksa mulut rahimnya, kita dapatkan sudah kena kanker. Jadi sudah stadium kanker. Nah, kalau udah masuk stadium kanker, kita bicara stadiumnya. Stadium 0, 1, 2, 3, atau 4. Nah, itu pengobatannya beda-beda. Pengobatan kanker serviks itu bervariasi. Mulai dari pengangkatan rahim sederhana, pengangkatan rahim secara radikal, secara keseluruhan, total, kemudian kemoterapi maupun radiasi. Jadi tergantung. Kalau stadiumnya masih stadium di bawah 2B, itu masih bisa dilakukan pengangkatan rahim total. Tapi udah stadiumnya di atas 2A, 2B, 3A, dan sebagainya, itu udah nggak bisa dilakukan operasi dengan kemoterapi dan radiasi. Dari situ nanti kita lihat apakah menyusut ataukah bertambah stadiumnya. Nah, itu yang kita bicara lagi, namanya 5-year survival rate. Jadi, berapa persen sih angka harapan hidup selama 5 tahun tiap-tiap stadium itu. Jadi makanya sangat penting sekali. Pencegahan di dini itu lebih penting. Karena kalau udah masuk stadium kanker, kita bicara sudah beda. Tapi kalau IVA tes sama pap smear hanya untuk yang sudah menikah loh, Mas. Oh iya, ada usianya, dok? Ya, yang penting sudah menikah, Mas. Kalau mbak-mbak ini belum menikah ya enggak, jangan, Mas. Kalau dilakukan IVA tes pap smear nanti enggak perawan lagi jadinya. Tapi jadi ada batas usianya? enggak ada. Yang penting sudah menikah. Loh, kalau seandainya saya belum menikah, bagaimana buat deteksi dininya? Yaitu pemeriksaan HPV DNA lewat urin. Nah, itu kelebihan HPV DNA urin itu bisa dikerjakan pada wanita yang masih pelajar, belum menikah, itu bisa. Dan sangat akurat sekali itu. Kalau memang didapat positif, langsung vaksin. Sekarang kan di media sosial itu banyak berseliweran tentang vaksin HPV itu. Dan juga ada beberapa edukasi mengenai kanker serviks. Nah, itu apakah bisa ya, dok, kalau semisal kita nggak deteksi dini atau pemeriksaan itu tapi langsung vaksin HPV begitu? Karena kan juga kembali lagi tadi itu himbauan dari warga-warga media sosial itu, mereka tuh banyak yang sudah melakukan vaksin HPV, tapi kita kan tidak tahu kalau harus tes dulu atau bisa langsung vaksin HPV. Ya, terima kasih Mbak Nanda ya. Mbak Nanda. Jadi contohnya pada pelajar SD kan nggak diperiksa dulu tuh. Ya, di puskesmas itu kan nggak diperiksa dulu tuh. Mereka langsung divaksin. Jadi boleh jawabannya. Boleh, langsung divaksin silakan, boleh, nggak ada masalah. Cuma, nah, bukan berarti habis vaksin itu, wah sudah bebas, dijamin aman. Tidak, tetap harus melakukan deteksi dini, yaitu dengan pemeriksaan HPV, kalau sudah menikah pemeriksaan IVA tes dan pap smear. Jadi bukan berarti sudah divaksin tuh, aman mas, aman. Kayak kita vaksin virus influenza gitu kan, ada kan. Emangnya kita habis divaksin influenza kita tidak akan flu seumur hidup kan, tidak juga kan. Gampangnya seperti itu. Jadi tetap harus ini deteksi dini tetap harus. Apakah boleh divaksin dulu? Jawabannya boleh. Gitu ya. Siap. Ya. Itu rekayasa vaksin HPV, bahkan pemerintah juga menganjurkan. Salah satu program pemerintah juga terkait dengan vaksin HPV ini sendiri. Termasuk di Tulungagung, Dinas Kesehatan sudah menggalakkan gratis mas buat anak pelajar di beberapa sudut-sudut puskesmas atau sekolah sudah ada kok. Ada batas usianya juga deh? Batas usia nggak ada. Nggak ada. Ya. Siap. Di dalam tubuh wanita itu organ tuh banyak, ada rahim, ada saluran telur, indung telur, mulut rahim. Dan masing-masing itu bisa berpotensi terjadinya tumor maupun kanker, ya. Nah, antara kista pada indung telur, miom pada rahim, itu namanya tumor ya. Tumor bisa jinak maupun ganas. Itu tuh berjalannya sendiri. Bisa juga dia ada kista, kemudian ada kanker serviksnya, itu bisa. Atau dia kanker serviks kemudian penyebaran terjadinya kista, itu bisa. Jadi
mungkin terjadi, bisa juga tidak terjadi, nggak ada hubungannya, itu bisa. Jadi tetap meskipun ada kista, ada miom, ada kelainan lainnya, ya, tetap deteksi dini itu harus. Karena berbeda perjalanan penyakitnya. Kalau kanker serviks itu disebabkan virus HPV. Kalau kista miom itu bukan virus HPV, nggak ada, ya. Jadi tetap harus deteksi dini itu wajib. Gaya hidup itu penting sekali. Jadi gaya hidup, makanya pelajaran pendidikan seksual selama pranikah itu sangat penting sekali. Karena apa? Jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, yang kedua, jangan bergonta-ganti pasangan. Itu edukasi yang sangat penting sekali, karena itu asal mulanya virus HPV itu paling sering ya karena penyakit-penyakit, salah satu penyakit kelamin juga. Itu. Terus yang kedua, gaya hidup yang paling penting lagi ya tadi itu rokok. Ya itu ada mekanismenya Mas, teorinya itu ada. Rokok bisa menjadi terjadinya kanker serviks itu ada. Alkohol itu bisa sekali. Terus kemudian bagaimana dengan pola hidup, pola makan dan sebagainya? Sebenarnya sih kayak pola makan, pola apa itu tidak ada hubungannya ya, nggak ada, teorinya nggak ada sih. Cuma dengan pola makan, gizi yang baik, otomatis imunitas kita jadi bagus. Kalau imunitas kita bagus, sehingga resiko terkenanya virus, apapun virusnya, itu juga semakin kecil. Nah, jadi bukan terus, oh makan ini, bukan seperti itu. Nah, makan apa yang sebaiknya dihindarkan? Bukan dihindarkan, makanan yang mengandung, bukan makanan ya, segala sesuatu yang mengandung bahan karsinogenik. Ya, contohnya tadi yang saya sampaikan, plastik, itu pasti karsinogenik. Terus kemudian kaleng, itu karsinogenik. Terus kemudian paparan sinar ultraviolet, nah itu karsinogenik ya. Nah, contoh yang paling sederhana sekali, ini sederhana, yang mungkin kita kadang mengabaikan ya. Kita jajan beli apalah, makanan yang berkuah, panas ya, panas. Kadang kita kan sepele ya, dibungkus pakai plastik. Pakai plastik, terus nggak segera sampai rumah, terus dibuka, tapi dibiarkan, bahkan sambil kerja dibiarin di situ. Ya tahu, pesannya pada saat sebelum berangkat kerja. Tadi sampai rumah jam 2 baru dikeluarin. Nah, itu kan udah lama sekali terpapar di situ. Itu yang sebaiknya harus diperbaiki. Bukannya nggak boleh, cepat segera diganti, ya toh. Kemudian contoh makanan-makanan yang lama, yang di kaleng lama, itu sebaiknya jangan terlalu lama gitu loh. Kalau mau konsumsi makanan kaleng boleh nggak? Boleh, tapi segera dimasak, dikeluarin. Jangan terus dibiarkan sampai berbulan-bulan, disimpan di lemari. Nah, itu yang tidak dianjurkan. Terus kemudian, loh berarti kita nggak boleh panas-panasan dong? Loh boleh, tapi lihat dulu waktunya, dan berapa lama kita panas-panasan. Nah, itu juga faktor juga. Bukan hanya untuk kanker serviks, kanker lainnya, Mas. Itu yang membuat banyaknya penderita kanker tuh hanya karena itu, terpapar bahan-bahan karsinogenik. Ya. Untuk Sobat Tulungagung dan sekitarnya dan kawan perkasa, nyalakan energi maju dengan cara cegah kanker serviks. Kanker serviks memang penyakit yang menakutkan, nomor 1 di dunia, bahkan di Indonesia juga sama juga. Tapi kita jangan terlalu ketakutan berlebihan. Kanker serviks satu-satunya penyakit kanker kandungan yang bisa dicegah dibanding kanker lainnya. Sederhana, murah, bahkan pemerintah menggalakkan program-programnya pemeriksaan dan pengobatan gratis. Ayo kita rame-rame mendatangi pusat-pusat layanan kesehatan yang ada di sekitar kita demi deteksi dini kanker serviks, sehingga angka kejadian kanker serviks di kota kita Tulungagung dan sekitarnya dan Indonesia secara umum bisa menurun.